19 ya. Sebentar aku lihat lagi. Di situ tulis apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang kembali sebagai raja. Pertanyaan saya, siapa kira-kira yang masih hidup? Karena Yesus ini yang sejaman dengan Yesus ya. Karena Yesus belum datang untuk kalinya, belum datang kembali nih. Yang saya siapa kira-kira yang dilakukan oleh Yesus? Ada yang tidak akan mati. Di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang kembali. Menurut abang kira-kira siapa? Itu Yesus ya, Bang? Iya bang, kalau aku cari dulu ayatnya ya. Ini maaf ya. Ini Kristiani ya, Mbak Kristiani. Bukan. Islam. Iya. Islam. Gini, Mbak. Kalau udah nabi Islam, ada maaf Kristen. Ya. Ada Kristen. Bukan, saya bukan Kristen. Aduh, salah alamat, host. Tak usah bilang Kristen lah. Ini Islam tak apa. Boleh. Udahlah. Kan jawab kan? Yes. Udah. Saya bertanya sama Kristen, Pak. Oke, iyalah, tak apa. Mundur saya. Boleh? Ya, silakan mundur. Hati-hati mundurnya, jangan sampai salto. Oke, terima kasih, thank you untuk semuanya. Yo, thank you. Mungkin ada Kristen di bawah, silakan merapat. 50-50, ayo merapat. 50-50. Mana ya? Oh, ini mungkin Kristen juga ini. Nah, ini coten ini. Memang saya tidak pakai ini ya, songkat. Saya di sawah duduk-duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa saya dijambak, Bos? Malu saya sama Bang. Halo. Monitor. Bukan kurang menghargai, bukan. Cuma di sini tidak bukan Muslim dengan Muslim. Ya, selamat sore. Monitor, selamat sore. Coteng. Selamat sore. Aja. Lintang ini ya, Muslim apa Kristen, Bang? Kristen, saya Kristen. Lintang Kristen. Ya, Kristen, saya Kristen. Lintang Kristen. Ya. Oh, Kristen. Dia Kristen. Silakan Bunda Rahma. Dia Kristen ya. Oke. Saya mau bertanya, Bang. Anda Kristen. Ya mohon maaf ya, di sini agak ramai. Di dalam Bibelmu di Matius tertulis begini ya. Setelah itu Yesus berbicara dengan para pengikutnya. Yesus berkata, di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang kembali sebagai raja.
pertanyaan saya, siapa yang kira-kira masih hidup sampai saat ini yang sejaman dengan Yesus? Silakan Bang. Hehehe. Ya, di situ dikatakan melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Di situ yang dimaksud adalah kebangkitan Yesus Kristus. Jadi 12 murid itu memang akan ada yang mati, yaitu Yudas. Jadi makanya Yesus berkata di Paham situ. tidak Bang? Makanya Pertanyaan Bunda Rama. Abang, kamu paham tidak? Iya, Di maksudnya yang antara dikatakan, murid ya, Yesus yang dikatakan ada yang tidak mati. iya, iya ada. Itu pertanyaannya. Iya, ada. Siapa Iya. kira-kira itu yang tidak Iya. mati? 11 murid Yesus, karena yang satu mati. Masih hidup sampai sekarang? Sudah mati sekarang. Berarti di antara orang yang ada di situ, kata Yesus, ada yang tidak mati. Yang tidak mati itu siapa? Gitu loh. 11 murid Yesus. Di antara itu, di antara berarti di antaranya ada salah satunya, bukan 11-nya. Iya, yang jelas ada yang masih hidup ketika Yesus bangkit sebagai raja. Ya, sekarang karena Yesus belum bangkit. Sudah Yesus kan sudah maksudnya bangkit. ini belum Yesus. bangkit Yesus. Sudah Oh, sekarang bangkit. belum. Dia kedatangannya Datang kedua kedua kalinya. kedua kalinya. Mana yang dikatakan datang kedua kalinya itu? Oh, berarti abang ini nggak nyimak ya. Coba tunjukkan Baik. datanya, Bunda Rahma. Bunda Rahma, Iya, beginilah bunyinya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi, dengar ya, ingat ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang kembali sebagai raja dalam kerajaannya. Di Matius 16:27 di situ bercerita bahwa Anak Manusia akan datang diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Aku berkata kepadamu, ada yang tidak akan mati. Siapa yang masih hidup? Murid-muridnya Yesus atau pengikutnya Yesus yang sejaman dengan Yesus. Karena Yesus belum datang kedua kali, belum datang ya. Kan ada tuh di dalam Bible, Anak Manusia akan datang diiringi malaikat-malaikatnya. Dia belum datang ini. Tapi pertanyaannya, siapa yang masih hidup karena Yesus ini belum datang? Yang sejaman dengan Yesus ya. Iya, Yesus datang sebagai raja, kan poinnya itu. Iya, Anak manusia. ada data di Biblemu, Anak Manusia akan datang kedua kalinya dengan kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Nah, aku berkata kepadamu, pada waktu itu di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang kembali sebagai raja di dalam kerajaannya. Oh, kira-kira. Iya. Ayat 27 itu kedatangan Anak Manusia itu membalas setiap orang menurut perbuatannya, ayat 27. Kemudian ayat 28 itu Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jadi itu menunjuk hal yang berbeda.
Nah, kapan anak manusia ini datang sebagai raja dalam kerajaannya? Itu sejak kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi Jadi raja ketika kapan? Yesus, Kapan pernah Yesus jadi raja? Sudah pernah jadi raja. Berarti nggak nyambung ya? iya, Yesus kan bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini kan. Ada ayat seperti itu kan? Iya, Bunda tahu kan? Ada ayat itu. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi makanya di dunia, antara, dengar, di antara yang hadir di sini, di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. iya, Tapi ada yang belum, ada yang masih hidup, Iya. yang sejaman dengan Yesus ya. Siapa iya. kira-kira sampai sekarang siapa? Bukan sampai sekarang, maksudnya di situ adalah anak manusia datang sebagai raja. Konteksnya di situ. Bukan sampai sekarang loh ya. Jadi kapan anak manusia ini datang sebagai raja? Itu adalah saat kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus itu sebagai raja dalam kerajaannya. Bukan lagi sebagai Raja siapa? Raja apa? Ini orang berjambungnya, pusing aja. raja apa ya, raja dalam kerajaannya. Kerajaan Yesus itu di mana? Ya halusinasi ya. Dia raja Kerajaan- halusinasi. Kerajaan Yesus di mana, Bunda? Bunda tahu nggak kerajaan Yesus di mana? Nggak tahu, karena dia ini Oh. berbicara manusia. Yang di depannya ini manusia kan. Di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Berarti manusia yang di depannya ini, para pengikutnya, ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang kembali sebagai raja. Coba sini dulu. Sini dulu saya lihat. Anak manusia datang sebagai raja, bukan datang kembali sebagai raja ya. Di situ kalau teksnya, terjemahannya, anak manusia datang sebagai raja, bukan anak manusia datang kembali sebagai raja. Kembalinya itu nggak ada kata-kata kembali itu. Kali Yesus kan datang kembali. Ayat 28 nggak ada Yesus kata datang kembali. Berapa kali? Ayat 28. Berapa kali di Bible itu Yesus datang? Dia akan datang kedua kalinya, nanti akan menghakimi. Betul. Kedua kalinya akan menghakimi. Terus Betul, pikir itu berapa ayat kali dia 27. datang? Kan dia Ayat belum datang 27. kedua kali menghakimi. Tidak Iya, datang maksud- diiringi malaikat-malaikatnya. Akan menghakimi. Datang kedua kalinya. Di sini kan tertulis. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Itu bisa. Ya, pertanyaannya kapan anak manusia ini jadi raja, datang menjadi raja? Saya yang bertanya kepadamu, kau yang bertanya kepadamu. Iya, jawaban Apa saya, demikian? jawaban saya, anak manusia ini sebagai raja itu sudah sejak kebangkitannya. Jadi ketika Halusinasi, apa? Yesus Yesus jadi bangkit, raja. 11 Berarti Yesus murid datang itu berapa masih kali? hidup. Berapa kali Yesus Yudasnya datang? sudah mati. Kali Yesus akan datang, bilang datang kedua kalinya, beri malaikat-malaikatnya dan akan menghakimi. Ini kan tadi diceritakan. Kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu ia akan Iya, itu membalas ayat setiap orang bicara menurut tentang perbuatannya. membalas setiap orang. Nah, dia berkata, Iya, itu ada yang konteksnya ya di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Kamu tahu kalau dia bilang ada yang tidak akan mati, berarti masih hidup sampai sekarang. Mana sih akalmu ini? Host, Bu- ambil alih host HP sama ini orang halus. bukan Bingung Bunda. Bukan begitu Saya juga bingung maksudnya. Bunda. Di situ kan kedatangan Yesus pertama kalinya kan pada saat waktu penyaliban.
Nah dia kan turun datang lagi untuk kedua kalinya, yang kedua kalinya. Itu maksudnya Bunda. Iya, ayat 27 itu Ya, akan datang muter-muter, kedua bos. Kita kali untuk pusing saya ini. ayat 27 Ini Yesus kan belum datang itu- kedua kalinya kan. Lintang-lintang. Yesus kan belum datang kedua kalinya. Begitu maksudnya. Baru kan datang untuk Iya. yang pertama kalinya. Nah, ada yang hidup sampai sekarang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, siapakah orang itu di antara 11 murid itu? Nah, itu salahnya di situ. Bang, izin bang, izin deng, Salah. Silakan di situ. Bang Handek. deng, izin deng. Siap. Bang, ini Yesus kapan sih menjadi raja bang? Yesus menjadi raja itu sebetulnya sejak dia dihakimi oleh Pontius Pilatus itu dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Oke, udah kapan bang di dunia ini apa di surga? Sederhana aja bang, Kerajaannya di surga. di surga. Jadi waktu di dunia ini nggak pernah jadi raja, Enggak. nggak. Jadi di sekarang Yesus jadi raja. Kerajaan Yesus itu kan nanti akan turun di akhir Mas, zaman. Bang, kami di sini besarin dulu sebentar sekali. Jangan di mute Bunda Rama, biarin dulu aja. Bunda Rama jangan di mute, buka mic-nya. Buka mic-nya Bunda Rama, ke mute itu. Ya, terusin. Nih, Gak kedengeran Bunda Rama, ke mute. di sini silakan. Aku nggak ngomong rame. Kalau Oh, iya. boleh, sebentar sekali buka dulu sebentar sekali. Iya, Kalau silakan. boleh. Iya, silakan. Dikasih tahu Bunda Rama, ya udah ya, diam dulu. Host, buka dulu host, biar dia baca host. Oh, minta digedein host katanya Bunda Ramanya. Silakan dibaca ya. Sebab manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ada yang tidak akan mati ya. Kira-kira siapa itu? Ayo baca. Oke. Jadi gini maksudnya Bang, ini datanya Bu Rama. Kamu tidak di mute dulu Bunda, di mute dulu. Di mute dulu agak berisik ya. Begini maksudnya Bunda Rama nih. Manusia itu tidak akan mati sebelum melihat Yesus gitu loh Bang. Kok tapi banyak yang mati sebelum ketemu Yesus Bang, gimana tuh? Sederhana no. Gimana itu Bang? Data ini. Maksudnya siapa yang mati? Gini loh Bang, saya ulang ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang di sini ada yang tidak akan mati. Di antara orang yang ada di sini tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai rajanya. Jadi umat Kristen yang ada di muka bumi ini tidak akan mati sebelum melihat Yesus menjadi raja. Gitu loh Bang. Gimana maksudnya tuh? Maksudnya yang hadir di sini. Yang hadir di sini itu kan menunjuk yang ada di hadapan Yesus saat itu kan. Apa mereka itu mati sesudah melihat Yesus duduk sebagai raja? Enggak juga. Maksudnya ketika Yesus naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa itu, mereka yang hadir di situ itu masih hidup kecuali Yudas. Makanya perkataan itu sebetulnya ditujukan
Melebar. Loh, memang Yudas Gurunda, memang mati. Ini bicara yang hidup dan yang mati. Yudas memang mati. Yang 11-nya masih hidup. Ketika Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke, coba Sebagai senggol Bang raja. Yoma dulu. Bang Yoma udah. Halo, assalamualaikum Bang Yoma. Belum kayaknya ya. Halo. Ya udah kita tinggalkan itu aja Bang. Bang. Jadi Anda tadi Abang mengatakan Yesus itu tidak pernah menjadi raja di bumi ya Bang ya. Betul ya Bang? Iya. Terus Yesus menjadi raja di mana? Raja di dalam kerajaannya. Kerajaannya bukan di dunia ini, tapi di surga. Oke, jadi sekarang Yesus raja di surga ya? Betul. Oke. Terus bapaknya Yesus, kan ada dua, ada Yesus, ada Bapak. Pangkatnya bapaknya Yesus apa? Yesus raja, terus Bapak di surga itu apa? Asistennya Yesus apa penasihatnya Yesus? Ya, Bapa di surga tetap Bapa. Enggak, Bapak di surga kan ada. Pak sebagai apa? Yesus sebagai raja. Bapak ini siapa? Sebagai apa dia? Ya, Penasihat sebagai kah? Allah. Sebagai Allah Bapa. Sebagai Allah Bapa, Yesus rajanya. Iya. Oke. Iya, Yesus rajanya. Jadi ada dua oknum ya Bang ya? Iya. Oke. Yang disembah orang Kristen yang mana Bang? Yang disembah ya dua-duanya. Berarti Tuhannya dua. Tuhannya satu. Tuhannya satu yang disembah dua. Kan Bapa itu disebut sebagai Allah, Elohim. Iya. Ini Bang loh, Terus Yesus itu sebagai Tuhan. saya permudah loh Bang. Yesus menurut Anda jadi raja di surga nih. Satu. Iya. Ada juga bapaknya no. Bapaknya raja atau Ya. bukan? Bapaknya raja atau bukan? Bukan, kerajaan Bukan. itu diserahkan ke anak itu dah. Oke. Jadi Bapak sebagai apa di surga? Bapaknya Yesus. Sebagai Allah Bapa sudah dikatakan tadi. Oke, baik, sebagai Allah. Yang disembah yang mana, Bang? Ya kedua-duanya disembah. Oke. Yang jadi ada dua sembahan. Iya. Oke. Tetapi mereka satu. Enggak, ada dua sembahan. Iya. Kalau mereka satu, Bapak juga raja, Bang. Gimana sih Abang Iya. ini kok? Iya, tetapi kan Kok jadi pusing? Yang kita lihat kan anaknya ini kan. Bang gini Bang Jadi ya. yang memerintah. Bang, Jadi sederhana loh Bang. Pemerintahan. Bang, dengerin dulu. Yesus itu di surga raja. Yesus ini manusia, anaknya Maria jadi raja di surga. Iya. Ada bapak yang bukan manusia. Gitu loh. Jadi ada Iya. dua. Sembahan Anda ada dua, raja sama bapaknya. Gitu loh. Iya, oke. Nah, yang paling tinggi jabatannya siapa Bang? Bapak atau raja? Bapak, Bapak. Yang disembah yang mana? Dua-duanya? dua-duanya. Berarti Karena mereka satu. oh ya, kok satu? Satu bukan raja, satu raja. Gimana sih? Enggak, maksudnya secara entitas mereka itu satu. Karena roh Allah Bapa ini ada di dalam diri anaknya ini. Enggak, yang raja yang mana nih? Yang Yesus yang kelihatan ini. Ya, yang jadi fisiknya yang raja, Iya. fisiknya yang raja. Rohnya adalah bukan raja. Iya, rohnya kan tetap Elohim tetap. Oke, Roh Allah. jadi fisiknya yang raja, rohnya bukan raja. Jadi bercampur antara raja dan bukan raja sama diri Yesus di surga, betul? Iya. Bercampur. Jadi Anda menuhankan dua identitas, raja dan bukan raja, jasmani dan rohani, betul? Iya. Oke. Jadi Anda menuhankan tubuhnya Yesus, Anda juga menuhankan rohnya Yesus. Rohnya Yesus adalah Bapa itu. Iya. Betul? Oke. Betul. Jadi sembahan Anda ada dua, Iya. Yesus dan Bapa, jasmani dan rohani. Kan gitu, Iya. Bang. Betul. Nah, dialah raja itu. Mm-mm. Jadi Bapak masuk ke dalam tubuh Yesus. Nah, tubuh Yesus ini masih anak Maria nggak, Bang? Iya, masih lah. Masih. Jadi Tuhan Anda Karena- itu karena anaknya juga- Maria jasmaninya. Rohnya bukan. Betul? Betul. Iya.
Ya, jelas tuh, jadi bagus Bapak jujur, cepat, nggak bolak-balik gitu loh. Iya. Jadi gitulah teman-teman ya. Memang Siapa sih begitu. namanya nih? Saya nggak lihat lo layar. Lintang ya, Pak Lintang ya. Iya, iya. Ya gitulah Pak Lintang. Anda jujur di sini, cepat selesai gitu. Nah kalau udah begitu, Tuhan Anda ini anaknya. Jadi jangan salahkan juga umat Islam kalau kita mengatakan begini, Pak Lintang itu menuhankan anak Maria yang laki-laki ganteng ini gitu loh Bang. Kalau dikatakan menuhankan itu mungkin keliru ya. Menyembah. Menyembah Bang. Iya, kalau dikatakan menuhankan itu keliru jadinya. Atau Anda percaya atau Tuhan Anda adalah, ya saya rubah menuhankan, Tuhan Anda adalah anaknya Maria yang laki-laki yang ganteng itu di surga, betul? Iya, betul. Ya Tuhan Anda itu artinya menuhankan Bang. Itu bahasa sederhananya menuhankan. Begini. Nah, Begini, ya. Jokowi itu presiden tapi bukan saya presiden kan, gitu. Jadi kita saya yang mengakui Jokowi presiden, tetapi saya tidak mempresidenkan Jokowi. Tapi Anda mengakui ya Jokowi presiden ya? Iya. Oke. Anda mengakui percaya, nggak? beriman. Oke. Yesus Tuhan Tapi nggak? saya nggak. Oke, nggak iya paham. mempresidenkan. Yesus Tuhan nggak menurut Anda? Ya, Yesus menurut ya. Alkitab yang saya percayai Yesus Ya. penguasa Tuhan. Oke. Kok jadi lari? Anda percaya Jokowi adalah presiden, tapi bukan Anda yang mengangkat dia menjadi presiden kan gitu? Nah, Anda mengakui nggak Yesus Tuhan? Analogi yang sama loh. Mengakui, percaya dan Percaya. Tapi bukan Anda yang menjadikan Yesus Tuhan, betul? Betul? Iya, bukan. Ya, oke. Analogi yang sama loh. Artinya Yesus ini anaknya Maria, Anda akui sebagai Tuhan Anda, betul? Iya, betul. Ya. Itu tadi maksudnya. Jadi Tuhan Anda adalah anaknya Bunda Maria yang laki-laki ganteng ini, betul? Sudah dijawab tadi. Ya. Sekarang ada di surga bersama Bapa yang masuk ke dalam diri anak Maria ini, betul? Betul. Betul, sudah dijawab. Jadi kalau Anda menyembah itu, Anda menyembah dua sekalian, jasmani dan rohani Yesus, betul? Fisiknya adalah raja. Kali sudah dijawab. Ya, tadi. fisiknya adalah. Kok ada yang bunyi-bunyi apa sih, Bang? Apa ini bunyi-bunyi nih? Fisiknya adalah raja, gitu ya. Rohnya adalah Bapa. Jadi sembahan Anda itu ada dua, Bapa dan fisiknya Yesus. Jelas di sana gitu. Dalam hal ini diskusinya aman, tidak ada perdebatan gitu loh. Ya. Enak tuh diskusi Pak kalau Oke, kita. saya Kenapa, Pak? bisa tanya balik. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, oke. Saya mau membicarakan kiblat. Kiblat itu menurut Anda apa? Kiblat itu arah. Arah ya. Ya. Oke. Kalau Anda berkiblat ke Baitul Maqdis itu tujuannya apa kira-kira? Saya nggak kiblat ke Baitul Maqdis, saya berkiblat ke Mekah, ke Ka'bah. Oke, ke Ka'bah. Tujuannya apa itu? Supaya perintahnya. Perintah ya. Perintah itu ada alasannya nggak? Ada alasannya. Apa alasannya? Supaya umat Islam seragam. Supaya umat Islam itu kalau melaksanakan sholat seragam arahnya. Itu tujuan. Oh, supaya seragam. Iya. Itu bisa didapatkan di mana? Perintah seperti itu dalilnya bisa didapatkan di mana? Al-Quran. Ya, boleh disampaikan. Nah, saya cari loh. Perintah di surat Al-Baqarah 148.
Ya Pak ya. Bentar, saya baca dulu ya. Mudah-mudahan nggak salah nih. Al-Baqarah 178 kalau nggak salah. 148 sebentar ya. Ya. Bagi setiap umat ada kiblat, dia menghadap ke arahnya. 148 Pak Al-Baqarah. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Itu Pak. Datanya ada Pak. Iya. Iya. Jadi premis Anda tadi untuk menyatukan. Kok premis? Ada, Saya baca data kok tadi- premis. enggak, yang tadi Anda katakan kenapa harus ada kiblat itu untuk menyatukan kan ya? Karena perintahnya ada Pak. Kita umat Islam itu beribadah selalu ada perintah. Ya ada perintahnya. Terus tujuannya apakah ada? Adakah tujuan yang disampaikan? Tujuannya itu perintah karena supaya orang itu tidak ada yang balik kiri, balik kanan, jadi seragam gitu loh. Iya, kata seragam itu sebenarnya tafsir atau ada dasarnya? Ya tujuannya itu kan kiblat, menghadap kiblat, jadi seragam. Seragam. Betul, Pak. Tujuannya hanya itu ya, supaya seragam. Iya. Disiplin Iya, seragam. saya tadi nanya, maksudnya pemahaman seragam itu supaya Anda kok seragam bertanya itu, bolak-balik nggak ngerti bahasa Indonesia jawabannya ya? pemahamannya dari mana? Kok harus seragam? Perintahnya ini loh. Saya Perintah paham menghadap ada kiblat. Saya jawab lagi sekali lagi Iya. ya, keterlaluan kalau nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Perintah menghadap kiblat itu jelas di Al-Qur'an, ada surat Al-Baqarah ayat 148. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kiblat itu arah sholat. Tujuannya apa? Supaya kami punya arah. Itu tujuannya. Oh ya, tujuannya supaya punya arah kan? Ya, Tadi awalnya kan Anda bicara seragam tadi itu kan? ya memang serah. Lu coba lihat umat Islam kalau sholat, seragam atau tidak? Ada yang menghadap selatan, Iya, utara, seragam timur dan gitu. Supaya Iya, maksudnya Oke, seragam dan oke, punya udah, arah itu stop kan ya sekarang. pengertian yang berbeda. Ya udah, ya. stop dulu. Saya udah jawab. Eh. Ya, saya tanya balik. Kiblat Anda ada Begini. nggak? Saya tanya balik. Sebentar dulu. Ada ayat Quran. Sebentar dulu gantian. Belum Anda udah, stop. Saya jawab. Nah, Anda punya kiblat nggak? Kiblat saya ke Bapak langsung. Ke Mana Bapak datanya? langsung. Datanya mana? Kalau nggak ada data, Anda asumsi. Jawab dong kayak gua, pakai data. Giliran ditanya Saya tunggu 60 hari. mewek. Datanya mana, Bang? Yohanes 4 ayat 24. Bacalah. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak, ini bukan arah. Nggak ada arah di sini, Bang. Jangan salah data. Saya minta Anda mengatakan tertulis kiblat Anda adalah Bapak di surga. Mana? Ya ini kalau menyembah Allah karena Allah roh itu, karena Allah roh. Kalau menyembah dia itu Ngerti ya nggak sih tadi harus namanya dalam arah, Pak? roh dan kebenaran. Arah, Pak. Arah, ngerti nggak namanya arah? Arah kiblat. Ngerti nggak? Ya ini kiblatnya roh ini, kita bukan timur barat, tetapi roh kiblatnya. Kiblat itu apa, Pak? Kiblatnya roh, Kiblat itu apa artinya? tujuan, arah, Arah. Nah, Anda mengarah kemana? Iya, arah. Anda mengarah kemana? mengarah ke roh Allah ini. Roh Allah ada di mana? Ada di surga. Jadi Anda kalau berdoa itu dongak ke atas? Enggak juga tuh, loncat-loncat kok, nggak ada yang dongak. Baring. Nggak ada yang dongak kok. Ini ingat ya Pak ya. Roh Tuhanmu ada di surga. Surga itu nggak di bawah telapak kakimu, tapi di atas pelapon gerejamu. Saya belum pernah melihat Oten kalau berdoa itu dongak ke atas semua. Gitu loh. Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada itu. Ngarang aja. Ya karena dalam roh kan. Roh itu
Kan nggak ada arah. Saya nggak minta dalam roh, tapi arah ini kan ya. Pertanyaan balik, arah itu tujuan. Iya, Nah, tujuannya roh itu kan di Allah. surga. Dengerin bang, roh itu ada di surga. Artinya kamu harus mengarah ke atas. Nah, kalau anda itu berdoa, apakah anda berdongak mengarah ke atas atau merem atau menghadap kemana? Enggak dong. Enggak kan? Surga itu Ah. bukan di atas sebetulnya. Terus di mana? Di Irak. Surga itu udah dimensi lain. Di Irak. Surga ada di Irak ya bang? Bukan. Udah. Terus di surga di mana? Allah itu roh Allah itu meliputi alam semesta. Oh jadi kalau Yaitu anda, surga. nggak? Surga itu di mana? Ya itulah keberadaan Allah meliputi alam semesta. Jadi nggak ada arahnya. Arahnya ya roh Allah itu. Surga ada di bawah Mereka kaki tuh- anda mereka atau tuh di atas? bebas, Bang. Saya tanya dulu. Tuhan anda itu yang roh, ya di atas kepala anda atau di bawah kaki anda? Kalau anda berdiri, Gimana? saya ulang ya. Kalau anda berdiri, ya roh Bapak yang ada di surga itu di atas kepala anda Iya. atau di bawah kaki anda? Meliputi itu ndak ada atas bawah. Oke. Kayak Jadi udara itu- jadi muter kayak muter gitu, omni Iya. gitu loh, omni. Kalau saya tanya oksigen itu ada di bawah Anda atau atas Anda? Saya nggak jawab, saya nggak bahas oksigen. Lu jangan nyamain Tuhanmu oksigen deh. Nanti kena lagi kamu kalau lawan sama saya oksigen lu samain Tuhanmu. Janganlah mengambil analogi lain. Ya Tuhan ya Tuhanmu gitu loh. Tuhan kok dianalogikan. Jangan merendahkan Tuhanmu bro. Oke, sekali-kali Ya, sudah- saya minta sudah kepada saya teman jawab. Kristen yang diskusi menjelaskan Tuhannya, jangan ambil analogi kepada yang lain. Seakan-akan Tuhanmu itu lebih rendah daripada analogimu gitu loh. Ini saya membuat Anda menghormati Tuhanmu. Oke? Kalau kau ambil analogi nanti kena lagi nanti. Oke, sekarang kiblatmu kemana? Arah ke atas, ke bawah, segala arah. Segala arah, roh Allah Segala meliputi arah. alam semesta. Ya udah baik. Perintahnya mana? Ya itu tadi udah di. Nggak ada kok perintah di sini. Nggak Allah ada. itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan Ya kebenaran. dalam roh. Anda menyembah dalam roh apa pakai fisik? Ya dalam roh lah. Oke. Anda menyembah pakai roh saja atau Anda pakai fisik sekalian? Ya rohani. Enggak, Anda itu rohnya. Jadi fisikmu lu simpen di rumah, rohmu melayang-layang menyembah begitu. Ya kita punya roh. Ya di Waktu situ kita. bro, dengarkan dulu. Waktu Anda menyembah itu, Anda punya jasmani dan rohani enggak? Jasmani dan rohani. Ya rohaninya itu yang menyembah. Oke, jasmanimu fungsinya apa? Jasmani mendukung rohani. Oke, jasmanimu mengarah kemana? Jasmani bisa di mana saja, di rumah, di kamar, di. Saya nggak posisi ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya nggak nanya jasmanimu posisi di mana. Jasmanimu itu mengarah ke mana, menghadap kemana jasmanimu? Kan nggak ada arah tadi udah dijelaskan. Bro, kalau kamu menyembah, pasti kamu punya jasmani dan rohani. Rohani Betul. nggak kelihatan. Saya pengen nanya, kalau jasmanimu itu, kalau masuk gereja, jasmanimu itu waktu menyembah menghadap kemana? A. Ya, Utara, gerejanya menghadap B. Selatan. gereja, ya. Menghadap Gerejanya kemana menghadap jasmanimu? kemana, ya itu sudah. Kemana? Gerejamu menghadap kemana bro? Ya ke mana-mana dah. Nggak ada harus. Enggak, gerejamu sekarang ini arahnya menghadapnya kemana? Ke utara. Ke utara. Berarti Bisa kalau kamu ada yang ke selatan. pintunya sebelah mana? Sebelah utara apa Pintunya selatan? Pintunya di selatan. Selatan. Pintunya di selatan. Altarnya di arah utara. Utara. Berarti kamu menghadap utara fisikmu. Oke. Ya. Oke.
Nah kalau fisikmu mendapat utara, apakah rohmu sinkron ke utara juga? Atau dia bingung rohmu ini kemana? Roh ini kan nggak ada arah. Bro, fisikmu menghadap utara. Apakah rohmu ini sinkron dengan fisikmu ke utara? Atau dia enggak ah, saya mau kemana-mana aja. Lu fisik terserah lu utara, lu juga terserah gua gitu. Gitu kira-kira. Iya, karena Oh gitu. iya, karena rohani itu kan arahnya ke Allah. Oke, jadi antara fisik dan roh itu nggak sinkron ya bang ya? Iya, Oke, bisa oke. dibilang begitu. Perintahnya ke gereja hari Minggu ada bang? Menyembah tadi, Iya, ada nggak? saya balik ke kiblatnya Anda ya. Bentar dulu ini bang, terakhir bang, baru anda lagi. Udah. Perintahnya itu bang, perintah anda pergi gereja itu ada bang? Kiblat kan udah selesai di saya ya. Saya kembali ke kiblat Anda. Kiblat Anda itu diperintahkan untuk mengetahui siapa yang membelot. Apakah benar demikian? Apa? Islam itu pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu ditujukan untuk supaya tahu siapa yang membelot. Apakah benar demikian? Nggak ada menurut begitu Al-Quran? membelot. Oh, nggak ada yang membelot. Perintah pindah kiblat itu supaya apa? Supaya kami itu tidak satu kiblat dengan agama lain yang ada di sana. Oh gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau nggak salah, sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Gitu. Gitu ya bang ya. Jadi ada tiga ayat di dalam Al-Quran untuk perintah arah kiblat. Al-Baqarah 143. Maka demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, pilihan agar kamu menjadi saksi-saksi perbuatan manusia, agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat. 144 dan seterusnya sampai 150 ada perintahnya. Kiblat itu. Iya kan ada. Gitu dong kalau berdiskusi pakai data. Iya, Kamu mah melantur terus dari tadi. Anda sudah baca tadi. Saya masih nyari ini. Dan di situ ada kata supaya tahu yang membelot kan ya? Nggak ada yang membelot, nggak ada kata belot. Enggak, Orang supaya jadi perpindahan itu supaya ketahuan siapa yang ikut Nabi, siapa yang enggak. Tidak ada. Supaya Perintah ya perintah. Perintahnya itu ya perintah gitu loh. Kenapa kamu yang nambah sih? Coba dibaca lagi. Tadi Al-Baqarah berapa? Semuanya. 100 Al-Baqarah berapa? 140. 144. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 143, 144, 150. Apa sih? Jangan nelpon dulu dong. Gitu loh. Ini orang ini kita berikan jawaban, terus dia tambah-tambahin jawaban kita gitu loh. Sedangkan dia sendiri menjawab ngarang-ngarang aja gitu. Heran saya. Kalau perintah pindah ya perintah pindah gitu loh. Jelaskan loh. Panas ya? Waduh, AC gua mati ya? Panas. Kira AC gua mati, kok panas. Mana Lagi dia orangnya nih? googling dia bang, lagi Googling. Tolong yang nelpon jangan nelpon dulu ya. Perhatiin dong jangan nelpon dulu. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil pilihan dan seterusnya. Itu perintah kiblatnya 144 juga Al-Baqarah teman-teman, 150 juga. Iya, yang ada kata membelot tadi di ayat berapa, Bang? Enggak ada kata membelot, nenek lu aja kiper tuh membelot. Tadi Anda baca tadi saya dengar. Di mana pernah kata membelot
Kamu kok suka membelot? Mungkin kurang fokus, Bang. Bacakan yang tadi Anda baca tadi. Nggak usah perintah-perintah saya udah baca kok. Artinya yang jelas datanya ada. Sekarang nanya Iya. balik. Udah dulu, udah stop dulu. Saya udah diskusi yang adil. Saya udah jawab pertanyaanmu, perintah. Iya, Wis. tadi ada Kata membelot ya cari, saya tunggu 60 hari. Saya tunggu 60 hari. yang Anda bacakan tadi loh. Coba baca Kagak lagi. ada kata membelot. Yang terakhir tadi. Ini orang ini gimana sih? Nggak ada saya bilang kata membelot. Apa kata membelot? Nggak ada. Ada. Ya udah lu yang baca deh. Ada tadi. Ya lu yang baca. Coba. Saya tunggu. Yang mana kata membelot? Lu diskusi kok gitu. Susahnya. Tadi Anda udah baca tadi, coba. Di mana kata membelot? Di mana ada kata membelot? 60 hari. Hah? Palingkan wajahmu, bukan membelot. Saya nggak pernah ngomong membelot loh, ditambah-tambahin gimana sih? Lu nyuruh gue buktiin yang tidak gue omongin, gimana kamu ini bro? Aduh, nggak bisa. Sekarang selanjutnya lagi ya. Jadi saya udah ada pertanyaanmu. Sing enak loh umat Islam ditanya, selalu ada datanya. Sekarang giliran kamu, tunjukkan perintahnya di Bible. Pergi gereja hari Minggu bro, silakan. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Jadi orang pergi gereja hari Minggu itu nggak ada perintah. Nggak ada. Jadi ngapain ke gereja? Nggak ada perintah. Ya persekutuan kan itu. Pargoy. Itu dah siapa yang nyuruh? Itu persekutuan yang tradisinya sudah Iya, sejak zaman. siapa yang nyuruh? Jadi ngumpul. Nggak ada yang nyuruh. Saya sholat Itu dulu kan, tradisi ya, Ustadz. gereja. Ustadz Handi, saya sholat dulu. Ya, terus siapa yang nyuruh kalau nggak ada perintah? Iya, itu tradisi gereja awal. Itu sesuai ajaran Tuhanmu nggak? Oh, tradisi gereja. Tradisi. Tradisinya kan kalau Yesus kan biasa kumpul dengan murid-muridnya gitu. Ngarang lagi lu. Nyanyi lagu kecil seperti itu. Kapan Yesus nyanyi-nyanyi ya? Ada aja lu. Kasihan banget sih lu bro. Ibadah kok nggak ada perintahnya bro. Bro. Yesus juga pargoy. Jadi Kalau ngomong coba bawa data. Matius 26 ayat 30. apa itu? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ngapain? Jadi Lagu apa? Nyanyian apa itu Yesus? Yesus nyanyi lagu apa? Ya mungkin Mazmur kalau zaman itu. Terus Kristen nyanyi lagu apa? Mungkin. Pastikan. Ya karena di situ kan nggak dituliskan, tapi begitu jelas. Ya itu kalau artinya penulis ngarang, mestinya sekalian lagu apa? Ya kalau Tuhan kok nyanyi? itu Saja di situ Yesus berzikir ya bang. Mungkin saja Tuhan kok Yesus nyanyi, Bang? Berzikir. Bang, Tuhan kok nyanyi gitu loh? Memuji Allah. Dikira menyanyi. Enggak, Tuhan kok nyanyi gitu? kita ngajukan data, dibilang ngarang, susah tuh. Ya kan saya nanya lagu apa? Ya Ya berapa kan coba di Matius situ berapa? nggak dituliskan lagu apa, Oke, nggak ada. gitu aja. Jadi- kok repot. Jadi Yesus menyanyi nggak ditulis lagu apa? Anda pergi gereja hari Minggu nggak ada perintahnya, betul ya? Iya, betul? seperti itu. Iya. Betul ya? Nah kalau nggak ada perintahnya ngapain dilakuin? Ya persekutuan itu kan udah sejak zaman Yesus ini kan bersekutu juga, nyanyi juga. Yesus nyanyi di gereja nggak? Persekutuan awal itu di rumah-rumah malah bukan di gereja. Enggak, saya nggak nanya. Yesus nyanyi di gereja apa di mana? Kan saya jawab, persekutuan zaman itu bisa di rumah-rumah jemaat. Persekutuan apa sih? Yang ngumpul gitu loh, ngumpul antara Ngumpul. perkumpulan itu persekutuan namanya. Waktu Yesus menyanyi itu Yesus Tuhan atau dia manusia?
pertanyaannya kok nggak jelas ya. Yesus itu Tuhan loh. Iya, Apa, tapi kan jangan ditanyakan di konteks ini dong. Enggak, ya enggak apa-apa dong. Saya pengen tahu aja, banyak netizen yang nunggu. Waktu Yesus menyanyi itu, Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Atau dua-duanya? Jadi dalil Yesus menyanyi ada ya. Oke, selesai. Iya, maksud saya waktu dia menyanyi itu, dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Iya kan bagi Anda sudah clear itu kan. Selesai dah. Pak, cuma Anda nanya kan doang kok. Anda kan suka TikTok, jadi udah selesai tanya. Ada kan Iya, yang saya ada lagi dong yang sudah. nanya, kan nggak apa-apa nanya. Waktu Yesus menyanyi, dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Masa sederhana begitu, susah amat? Enggak, ya saya kan nggak jawab nggak apa-apa juga kan. Enggak, Yesus itu manusia atau Tuhan sih, Bang? Manusia yang bergelar Tuhan. Manusia bergelar Tuhan, maksudnya gimana itu? Maksudnya dia anak manusia tetapi di dalam dirinya itu mempunyai kekuasaan di bumi dan di surga. Apa yang dikuasai Yesus waktu di bumi? Ya manusia itu kan ciptaannya, jadi Enggak. alam semesta kan ciptaan. Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus di bumi? Tahu nggak Ya, waktu seluruh Yesus? alam. Tahu nggak waktu Yesus ada di bumi, Bang? Yang berkuasa siapa? Anda tahu nggak negaranya Yesus dikuasai oleh bangsa apa waktu Yesus ada di bumi? Anda tahu nggak? Bangsa Romawi. Iya, berarti Yesus nggak berkuasa, dikuasai oleh Romawi, Bang. Jangan kalau ngomong tuh nyambung dikit ngapa? Jadi Yesus di bumi itu nggak pernah berkuasa, Bang. Negaranya dikuasai penjajah. Bahkan mau dibunuh, terjadi pembunuhan kan? Apa ya? Dia nggak berkuasa kok, Bang. Apa yang dikuasai? Ini secara teritorial pemerintahan ya. Tapi kalau secara dia utusan Tuhan, dia berkuasa menyampaikan firman Tuhan karena dia adalah utusan Tuhan. Anda mau tergantung mau pilih yang mana? Yesus itu utusan Tuhan. Yesus menerima firman, menyampaikan firman. Dia berkuasa menyampaikan firman. Siapapun yang menghalangi dia menyampaikan firman kepada Bani Israel, dia akan berhadapan dengan yang mengutus Yesus. Yesus yaitu pencipta alam semesta. Segala yang kuperbuat dilindungi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kehendak Bapa sang pencipta alam semesta di atas sana, tidak ada yang berani menantang kehendak sang pencipta itu. Apa yang dia inginkan akan terjadi. Yang namanya juga Tuhan Maha Kuasa. Jadi Yesus di muka bumi adalah berkuasa menyampaikan kehendak Bapa kepada Bani Israel. Tapi secara teritorial, secara kenegaraan, negaranya dikuasai oleh penjajah. Begitu dong kalau diskusi. Supaya nyaman gitu loh. Ya, Yohanes 19 ayat 10-11. Apa itu? Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Jadi Maksudnya apa, sebetulnya Bang? Maksudnya apa itu? Maksudnya sebetulnya pada hakikatnya Pilatus itu sekalipun dia berkuasa secara duniawi, tetapi itu dianggap Yesus, engkau tidak mempunyai kuasa apapun, karena kekuasaan itu diberikan sebetulnya dari atas. Begitu. Bang, tadi kan saya udah jawab. Saya ulang bahasa Indonesia ya, persingkat.
Jadi Anda berbicara kekuasaan Secara di dunia, dengerin Bang Gantian ya. tetapi Yesus Wis. berbicara kekuasaan secara hakiki. Berarti tadi Anda setuju dengan pendapat saya. Dengarkan dulu ya. Secara teritorial kenegaraan yang berkuasa itu adalah tentara Romawi. Tapi setara ajaran Tuhan yang dibawakan oleh Yesus, Yesus berkuasa menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Israel. Karena cuma dia makhluk pilihan di muka bumi waktu itu diberi tugas oleh Sang Pencipta untuk menyampaikan firman itu. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Jadi secara utusan Tuhan dia berkuasa, tapi negaranya dikuasai oleh penjajah. Kita serobit di sini ya Bang ya. Itu loh. Persoalannya adalah kalau Anda tetap ngotot Yesus itu maha kuasa di muka bumi, ini keliru. Mana maha kuasanya? Nggak bisa. Itu loh. Tapi kalau Yesus berkuasa menyampaikan firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya, saya setuju. Tidak boleh ada yang menghalangi dia menyampaikan firman. Kalaupun Saulus selalu menganiaya dia, murid-muridnya membunuh murid-murid dan seterusnya, Yesus pantang mundur. Tetap dia akan melaksanakan tugasnya. Segala firman yang telah kuterima, ku sampaikan kepada mereka. Mereka mengerti dan menerimanya. Yesus pantang mundur sebelum padam, pantang mundur sebelum menyampaikan firman, karena mereka diberi tugas menyampaikan firman itu. Dia tidak takut oleh siapapun, karena Yesus kemanapun pergi dilindungi oleh Bapa yang mengutus dia. Paham sampai sini? Ya, itu hal yang berbeda. Loh kok berbeda? Itu Kok kan berbeda? soal firman kan, itu soal utusan kan. Di sini kalau dengan Pilatus itu kekuasaan pemerintahan, teritori yang ada bilang tadi itu. Jadi Yesus mengatakan pada hakikatnya kekuasaanmu itu diberikan dari atas, dan dia tidak berkuasa sama sekali terhadap Yesus sesungguhnya. Bang izin Bang Lintang ya. Yohanes 19:10-11. Lintang, dengerin dulu ya Bang ya. Masa nggak ngerti-ngerti sini ya? Yesus itu di muka bumi jelas banyak yang tertulis di Bible Anda itu dia utusan Tuhan. Yohanes 17:8, segala firman yang telah kuterima ku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Jadi sukses Yesus itu menyampaikan firman itu yang diterima oleh yang mengutus dia. Tidak ada yang bisa menghalangi, itulah kekuasaan dia. Karena dilindungi oleh Bapa yang mengutus dia. Apabila Yesus mengalami kesulitan, dia berdoa. Doanya selalu dikabulkan. Karena memang dia wakil Tuhan di muka bumi kok. Itu kuasaan dia. Tapi secara teritorial negaranya dijajah oleh Romawi. Inilah yang Anda imani. Lebih berkuasa tentara Romawi, bekerja sama dengan imam-imam Yahudi dan Kayafas, bekerja sama dengan iblis, bekerja sama dengan Yudas untuk mengeksekusi Tuhan Anda ini. Kami Muslim tidak akan pernah mengiyakan itu, akan kami melindungi dia sebagai Nabi, Rasul yang pernah ada di muka bumi. Tapi iman Anda adalah bahwa kekejaman tentara Romawi yang menguasai Yesus berhasil membunuhnya, mempermalukannya. Silakan saja. Nah, kenapa sekarang Anda mengimani atas keinginan jahat iblis tentara Romawi ini membunuh Tuhan Anda? Kenapa Anda percaya itu? Padahal Yesus adalah utusan Tuhan yang lindungi oleh Tuhannya. Kenapa Anda membiarkan pembunuhan itu? Kenapa Anda membiarkan pembunuhan berencana? Bukankah Tuhan yang Maha Kuasa melarang pembunuhan orang tidak bersalah? Kenapa Anda mengimani pembunuhan itu? Padahal pembunuhan itu adalah melanggar perintah Tuhan. Kenapa bisa Bang? Coba jelaskan. Monggo. Yang mana ini yang perlu dijawab? Kenapa?
Poin yang mana yang harus dijawab? Masalah kuasa, Bang. Kalau Yesus berkuasa, kenapa dibunuh oleh tentara Romawi? Oh ya. Karena Yesus datang memang untuk itu. Jadi memang Yesus menyerahkan dirinya untuk situasi seperti itu. Jadi bukan dia menggunakan kekuasaannya untuk melepaskan diri dari itu, justru dia datang untuk itu. Bang, ingat ya Bang, Pak Lintang ya, izin ya. Waktu Yesus ditangkap, dibeli mahkota berduri, diludahi, digamparin, diseret, terus buka baju, nikul salib dari bawah ke Bukit Tengkorak, sampai di bukit atas, langsung diikat tangannya, dipaku, kemudian disalib, kemudian ditombak lambungnya. Pertanyaannya Bang, yang berkuasa saat itu A. Yesus, B. tentara Romawi? Yesus mempunyai kekuasaan. Yesus itu tidak hilang. Bang, gimana sih Abang, kok sederhana, kok susah amat? Iya, kekuasaan Yesus tidak hilang. Saya nggak bilang hilang dan tidak, bukan itu pertanyaannya Bang. Dengarkan dulu ya. Kalau Waktu soal Yesus tentara Romawi, tadi sudah saya jawab. Pilatus pun tidak berkuasa terhadap Yesus. Tadi ayatnya sudah saya bilang. Pilatus pun sebetulnya tidak berkuasa atas Yesus. Bang, sederhana Apalagi ya Bang. prajuritnya. Bang, sederhana Bang. Proses penangkapan Yesus, pertama ditangkap, diberi mahkota berduri. Nah, ini aja dulu. Waktu Yesus ditangkap, yang berkuasa siapa? Yang menangkap atau yang ditangkap? Sesuai ayat yang saya tadi katakan, bahwa sesungguhnya itu mereka tidak berkuasa kecuali mereka memang Bang, diberikan kuasa. Bang, astagfirullah Bang, dengerin Jadi dulu Bang. kekuasaan mereka itu karena memang Tuhan mengizinkan. Gini aja Bang, saya kasih analogi ya. Dan Yesus tidak menolak itu sehingga dia menyerahkan diri untuk Bang, itu. Bang. Jadi letak Pak, kekuasaannya ada tahu ya. gini Bang ya. Jadi Ada, mereka bisa menangkap Yesus itu karena mereka diberikan kuasa dari atas. Biar saya turunkan. Bang, ada maling atau ada penjahat menyerahkan diri ke polisi. Pertanyaannya, yang berkuasa polisi atau maling? Ya, kalau secara manusiawi kan polisi yang punya kuasa kan. Oke, baik. Yang Kasih. kita lihat. Oke, cukup. Makanya Yesus Pinter. mengkonfirmasi. Ya udah, stop dulu sampai sini. Belum selesai. Makanya Yesus mengkonfirmasi Stop dulu. tadi Stop. terhadap Pilatus itu. Stop dulu. Kamu nggak punya kuasa sebetulnya. Stop dulu, Bang. Bang, gantian. Iya. Jadi Anda sudah mengakui tadi kalau ada maling, ada koruptor, ada apapun itu penjahat menyerahkan diri ke polisi, artinya yang berkuasa adalah polisi untuk menegakkan hukum. Jelas toh? Nah, Anda Iya. normal di sini. Nah, Iya. menurut Anda Yesus menyerahkan diri kepada Pilatus untuk dibunuh. Pertanyaannya, Bang, yang berkuasa itu Yesus atau Pilatus? Makanya tadi ada dua pandangan. Kalau yang kita lihat Ngaco kan? secara- Bilang ke Yesus ngaco. Enggak semuanya sebetulnya. Kalau kita lihat secara lahiriah, memang kan Pilatus yang berkuasa secara teritorial. Nah, ya udah Sudah itu dari jelas tadi ngomong udah. Memang itu Iya. yang kelihatan. Iya, tetapi Yesus kan tadi ada jawaban di yang saya sampaikan tadi. Artinya Yohanes secara 9. yang kelihatan, Yohanes 19 ayat 10 tadi, 10-11 tadi. Nah, di sini jadi kita punya dua sudut pandang gitu loh. Bang, secara yang kelihatan, nih, secara yang kelihatan secara fisik, waktu Yesus ditangkap yang berkuasa siapa? Iya, prajurit Ya, penangkapan. pinter. Iya, betul. Oke. Secara yang kelihatan, waktu Yesus dibunuh di tiang salib, yang berkuasa siapa? Berkuasa atas apa? Saya ulang. Waktu Yesus digantung di tiang salib, Iya. dibunuh di tiang salib, yang berkuasa siapa? Berkuasa atas apa? Yang berkuasa atas pembunuhan Yesus. Atas pembunuhan Yesus. Yesus Yang bilang yang berkuasa siapa?
Yesus bilang kalau dia itu menyerahkan nyawanya, bukan diambil nyawanya. Tadi Aku waktu berkuasa ditangkap, memberikan dan aku berkuasa mengambilnya. Bang. Jadi kalau bicara dalil ya, perkataan Yesus. Jadi Anda kan hanya dari satu sudut pandang yang kelihatan aja kan. Iya, saya ngomong yang Tetapi kelihatan, Bang. Saya nggak mau angan-angan. Iya, tetapi kan Yesus punya jawaban. Apa jawabannya? Punya dalil. Itu yang Anda juga harus fair melihatnya. Bang, Yesus di tiang salib mati atau tidak? Di tiang salib mati karena dia Mati. bilang Oke, selesai. siapa yang matiin dia? Selesai. Siapa yang matiin dia? Yang matikan Yohanes 10 ayat 18. Siapa yang matiin dia? Siapa Iya. eksekutornya? Yohanes 10 ayat 18. Siapa Tidak eksekutornya, seorang pun- Bang? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan Saya nggak aku nanya itu, memberikannya. siapa eksekutornya, orang mana? Anda mau pemahaman dalil atau apa? Eksekutornya Ini siapa, jawaban- Bang? Ini jawaban Alkitab Yohanes 10 ayat 18. Siapa eksekutornya di sana? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Di situ eksekutornya siapa? Ya tidak ada kalau menurut Yohanes 10 18 Oh, jadi ini. Anda salah data. Pertanyaannya, siapa eksekutornya pembunuh Yesus yang nombak lambungnya itu loh, siapa? Oh, kalau Anda tanya yang menombak lambung, saya jawab prajurit. Ya itu eksekutor namanya. Menombak lambung itu bukan eksekutor, dia itu ngecek apakah sudah mati atau belum. Terus eksekutornya siapa? Eksekutornya ya penyalipan itu, digantung di salib itu. Ya siapa yang gantung? Ya para prajurit itu kan. Ya iya, ngomong dong dari tadi. Tentara Romawi prajurit udah. Kenapa lu putar-putar kayak gasing yang tidak ngerucut gitu loh? Susah amat Enggak, sih. Jadi yang eksekutor bilang itu adalah tentara Romawi. Selesai. Begini, Anda tadi salah pemahaman. Lo kok salah? Orang saya nanya kok salah. Situ yang jawab salah kok. Enggak. Pemahaman Anda yang menombak lambung itu adalah eksekutor, padahal itu bukan. Oh, jadi Dalam jadi arti, jadi yang menombak lambung itu tidak pelaku dalam rangka penombak lambung itu bukan eksekutor ya? Iya, tidak dalam rangka membunuh, tapi memastikan bahwa Yesus sudah mati atau belum. Nah, jadi salahnya di situ Anda. Jadi cara ngetes Yesus sudah mati atau tidak, lambungnya harus ditombak gitu. Ya itu cara prajurit yang keji kali ya Bang ya. Tes orang mati dan tidaknya bukannya disentuh dan nadinya, malah diacak-acak lambung anak orang. Ada aja loh. Ya, ya itulah Romawi. Faktanya seperti itu. Jadi itu bukan eksekutor. Iya, mereka kan hanya menghukum. Oke, baik. Kalau bukan terserah lu deh. Aku bikin bahagia aja loh. Terus kemudian Kan waktu ditombak lambungnya itu ya, waktu Yesus ditombak lambungnya itu udah mati atau belum? Kematian penyalipan itu kan dibiarkan kan di tiang salib sampai mati. Waktu Yesus ditombak lambungnya itu Bang, Yesus sudah mati atau belum? Sudah. Sudah. Jadi prajurit menganiaya mayat. Nggak tahu ya. Loh, katanya sudah. Katanya waktu ditombak lambung, dengerin dulu. Waktu ditombak lambungnya, Yesus sudah mati. Artinya prajurit menombak lambung mayat. Betul? Ya, terserah deh. Lo kok terserah? Itu argumentasi kamu sendiri loh, saya balikin, Bro. Kurang aja tentara Romawi yang udah mati anak orang diacak-acak pula lagi pakai tombak. Keji kali ini orang ini. Kalau ada orang kayak gini di depan saya, waduh nggak bener ini. Orang mayat dianiaya, nggak bener ini orang ini.
Eh, begini, Ya itu gimana? bukan karena dia mau tahu ini udah mati apa belum, mengeceknya seperti itu. Iya, Kan paham. ceritanya seperti itu. Iya, Bukan dia paham. bermaksud menganiaya mayat. Mau dia punya Dia itu sedang memastikan ini sudah mati apa belum. nggak usah tanya motifnya apa, maksudnya apa, yang jelas tindakannya adalah menganiaya mayat. Begini Oke. ada pemikirannya itu suka nyeleneh gitu loh. Loh, sekarang ini waktu ditombak Pertanyaannya- lampunya itu Yesus Iya. itu waktu mati mayat atau bukan? Begini loh, Eh, menombak lambung itu adalah cara memastikan apakah dia sudah mati apa belum. iya paham. Cara Ya ngetes sudah, Yesus. kalau pada paham ya sudah. Ya dengerin Jangan dulu. aneh-aneh. Ya, jadi cara untuk ngetes Yesus mati dan belum mati itu ditombak lambungnya. Kalau dia gerak, berarti masih hidup. Kalau nggak ada perlawanan, berarti udah mati. Kan gitu caranya. Nah, Ya, menurut Anda gitu tadi, loh. dengerin dulu. Menurut Anda tadi, Yesus itu matinya di tiang salib. Sebelum ditombak lambungnya, Yesus itu udah mati. Tapi tentara Romawi lebih mau meyakinkan lagi. Ternyata dia menombak lambung mayat Tuhan. Ini mayat Tuhan loh, Bang. Mayat Tuhan ini, Bang. Bukan mayat orang. Gak percaya? Gak percaya? Saya baca ya datanya ya. Ini baru saya pakai datamu nih. Sebab 1 Korintus 11:26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi mayat ini adalah Tuhan. Jadi tentara Romawi mengeksekusi mayat Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Anda. Betul apa betul? Iya betul. Betul. Kurang aja tentara Romawi kok mengeksekusi mayat gitu loh. Nah, Bang, saya Ya, maaf. boleh edukasi dikit ya Bang ya. Ini ajaran tidak masuk akal. Ini ajaran sangat keji. Bukankah di dalam perjanjian utama Yahudi, hukum Taurat itu di Ulangan 10:23 dan seterusnya itu bahwa dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Jangankan tidak bersalah, di sana perintahnya jelas dilarang membunuh. Itu perintah Tuhan berlaku sampai detik ini. Artinya Bang, apakah Anda setuju pembunuhan Yesus melanggar perintah Tuhan? Setuju atau tidak Bang? Silakan. Iya, perintahnya untuk siapa dulu? Aduh, saya ulang ya. Perintah Tuhan ini secara umum dulu Bang. Perintah Tuhan dilarang membunuh, setuju? Iya, setuju. Setuju. Perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah, setuju? Iya, setuju. Setuju. Yesus tidak bersalah, setuju? Iya, setuju. Oke. Jadi membunuh Yesus melanggar perintah Tuhan, setuju? Membunuh Yesus. Maksudnya perintah itu diberikan kepada siapa sih? Astagfirullah. Susah sekali kok. Saya ulang ya. Perintah Tuhan dilarang membunuh, setuju? Perintah Iya, Tuhan perintahnya dilarang pada siapa? Jawab dulu dong. Kan Yesus dibunuh, Bang. Perintah jangan bunuh itu kepada siapa aja? Ya, pembunuhan Yesus di tiang salib itu melanggar perintah Tuhan. Iya, perintah yang mana kepada siapa? Ya, perintah Tuhan itu nggak boleh membunuh. Sedangkan Romawi membunuh, berarti Romawi melanggar perintah Tuhan. Iya, Tuhan memberikan perintah itu kepada siapa sih?